Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Salah satunya kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki bernama Vika. Ia mengalami hal mistis yang luar biasa ketika mendaki ke Gunung Salak di tahun 2022. Di saat itu Vika mendaki bersama 7 teman lainnya, dan di saat itu pula Vika mendapat teror-teror yang mengerikan dari penghuni gaib Gunung Salak. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Citerep, Bogor Ujung. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Vika. Ya, apa kabar nih? Baik, Nyampe baik. juga ya ke Baik, Bintaro nih alhamdulillah. dari Bogor. Thank you banget ya. Yes. Waduh, jauh-jauh cuma pengen menceritakan pengalaman pendakian di Gunung Salak nih pada Pasti tahun dong. 2022 via Cimlati. Ya, Viaji Melati. Nah, tadi gue sempat dengar ceritanya, wah gokil banget sih. Sempat bertemu sama pramugari yang minta tolong di pos 4 ya. Iya, Dan juga banyak banget gangguan-gangguan dan hal-hal gaibnya nih pas selama perjalanan. selama perjalanan sampai turun juga ya. Iya, sampai Karena turun. ada sebab dan akibat nih. Pastinya ya kan, Pasti. karena datang bulan pastinya nih. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih singkatnya bisa lo dengerin nanti sampai habis supaya nggak terjadi kesalahpahaman nantinya nih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Gunung Salak di tahun 2022 nih ya. Vika, banyak banget gangguan-gangguan hal-hal gaib yang dialami sama Vika nih pada saat itu nih. Ya. Bisa dijelasin lagi nggak sih dari awal pendakian hingga terjadinya yang hal-hal yang nggak diinginkan lah ya pas waktu pendakian pada saat itu. Silakan Vika. Ya, jadi kan pertama kali tuh gue naik Gunung Salak tuh tahun 2022 ya, bulan Agustus 2022. Itu pertamanya sih dari komen ya, dari komen ada selebgram gitu. Seleb garam. Mm-mm. Dia tuh nanya gitu kan, kayak mau ikut pendakian bareng enggak gitu. Akhirnya kan gue komen tuh, sempat komen. Akhirnya jadilah. Cuman dadakan, emang dadakan. Kejadiannya tuh sekitar 2 hari itu, bukan 2 hari. Jadi kayak hari itu, besoknya langsung pendakian gitu kan.
Jadi bener-bener berarti kayak misalkan malam ngeliat live itu, iya komen, kayak gitu. besoknya berangkat gitu. Besoknya dia langsung ngechat gitu kayak besok kita ke Salak, mau gak gitu. Ya udah kan karena emang lagi nganggur juga kan, jadi ya udah gas gitu kan. Terus kita berangkat malam-malam tuh, gue dijemput jam 11 atau jam 12 malam dari dia kan dari Tangsel ya, dari Tangsel ke Bogor dulu jemput gue. Terus kita berangkat lah sekitar, kalau yang jemput sih waktu itu cuma ada berempat tuh. Berangkatlah kita dari Citerep menuju ke base camp ya. Terus pas itu kita nyampe subuh kayaknya deh, mau subuh. Akhirnya kita nyampe tuh di tempat. Emang perjalanannya agak jauh juga sih, gelap juga kan emang perjalanannya. Kita kan mau lewat via Cimelati tuh. Berangkat lewat via Cimelati. Nyampe lah di base camp ya, bukan base camp sih, musola. Dia cuma ada musola doang kan. Kita istirahat dulu tuh bentar, tidur. Kita tidur sebentar sampai pagi. Baru kita sarapan dulu tuh sekitar jam 7-an. Jam 8 kita masih sarapan, masih prepare sampai jam 9-an. Itu kita baru mau berangkat tuh. Jadi berangkatnya emang agak siang. Nah, pas berangkat ini jadi gue tuh sebenarnya lagi menstruasi. Lagi datang tamu ya? Ya, cuman nggak ada yang tahu. Jadi saat itu nggak ada yang tahu, dan baru yang ada tahu tuh baru satu. Ya itu. Yang selebgram itu? Ya, si selebgram itu. Karena baru dikasih tahu tadi paginya gitu. Sebelum berangkat ngomong kan kayak, gue sebenarnya lagi menstruasi nih. Cuman udah sempet nanya sama temen gue yang bisa lah gitu ya, yang bisa gimana nih kalau menstruasi aman gak ya kalau naik gunung gitu. Ternyata kata temen itu, kalau lu yakin, lu rapi, lu sopan, gak ngapa-ngapain, ya berangkat aja gitu kan. Gue bantu jaga dari sini gitu katanya. Jadi kayak dipantau lah gitu. Akhirnya ya udah tuh gue langsung ceritain ke dia kan, ke si selebgram itu. Kata dia, ya udah nggak apa-apa lanjut. Cuman gue bilang kayak yang lain gak usah tahu deh kayak gitu, biar lu aja yang tahu gitu. Berangkatlah gue start jam 9 lebih, setelah 10-an. Ya setengah 10-an gue berangkat. Abis itu di perjalanan emang udah, sebelum sampai Simaksi emang udah agak-agak mulai emang gak enak sih, udah ngerasa emang gak enak dari awal deh itu. Udah ada feeling lah kayak kayaknya bakal ada sesuatu nih. Cuman ya tetap positive thinking lah guanya. Sampai di pos Simaksi, kita kan bayar-bayar dulu lah sambil ngobrol dulu bentar. Nah di pos Simaksi itu gue ngerasa ngedenger suara lonceng kuda, tau gak sih? Iya, ada suara lonceng kuda. Landing gitu ya? Iya, kayak kuda jalan bener-bener kenceng banget, dan gue nggak tahu kalau yang lainnya denger apa enggak. Ya udah tuh, cuman nggak bilang-bilang ya kalau kayak gitu, karena mikirnya ya mungkin emang ada kuda gitulah di sekitar situ. Kayak delman mungkin. Iya mungkin. Tapi kalau dipikir-pikir itu kan udah agak atas ya. Sedangkan dari situ aja kelihatan rumah warga tuh di bawah gitu. Jadi di mana gitu kudanya? Cuman tetap masih positive thinking. Nggak cerita sama yang lainnya. Akhirnya kita start dari Simaksi itu, dari pos Simaksi, berangkat mulus perjalanannya, aman lah gitu. Cuman ya adalah pegal-pegal dikit. Wajar kalau itu. Wajar. Nah, abis itu perjalanan dari pos Simaksi itu sampai pos 1 kita nggak nemu, emang kita nggak nemu pos 1 gitu, nggak ada plang apa-apa gitu kan. Tahu-tahu udah nyampe pos 2 tuh tiba-tiba. Jadi emang agak bentar sih, nggak lama. Abis itu kita nggak istirahat lagi sih, cuman lanjut aja lah, kita pengen buru-buru nyampe lah. Jadi kita lanjut ke menuju pos 3 gitu kan. Nyampe pos 3 lumayan nggak kerasa juga sih, cuman ya pegal masih ada gitu. Cuman pegalnya bukan pegal karena menstruasi sih, lebih ke kalau kayak ada sesuatu yang rame gitu di kanan kiri gitu, ya, ada sesuatu yang ngikutin. Itu akhirnya kita nyampe ke pos 3. Pos 3 itu kita jam berapa ya? Sekitar jam 12. Jam 12 kita nyampe ke pos 3.
emang tadinya kita tuh rencana mau diriin tenda tuh di atas. Di puncaknya? Di puncaknya tadinya. Tapi akhirnya kita, karena di pos 3 itu kan ada air ya, sumber air kan. Jadi kita ya udahlah di sini aja daripada kita di atas nanti nyari air susah juga kan. Akhirnya kita ngedirin tenda di situ. Sepakat tuh semuanya kita diriin 3 tenda. 4 orang, kan kita 8 orang ya. 4 orang, 3 orang, sama 2 orang. Nah, tenda gue sama si selebgram itu di paling ujung. Akhirnya kita istirahat bentar. Terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita mau summit hari itu juga. Jadi pengennya tuh kita summit hari itu juga biar baliknya udah enak lah gitu, tinggal pulang gitu kan. Lega ya gitu ya? Iya, udah tinggal pulang. Ya udah tuh kita kasih istirahat dulu. Sepakat jam 1 kita start nih. Jadi kan ada waktu 1 jam nih buat ngedirin tenda, buat istirahat gitu kan. Ya udah kita istirahat. Jam 1 berangkat tuh start. Kita mau summit. Pas mau summit ini, yang lain tuh duluan. Emang gue sama si selebgram ini tuh emang terakhiran duaan. Jadi lanjut tuh. Mereka duluan. Terus gue berangkat berdua sama dia. Pas di jalan ini, di tengah-tengah dari antara pos 3 mau ke 4 ini, gue ngerasa ada bau-bau bunga. Bau bunganya tuh bukan kayak satu bunga gitu, enggak. Jadi kayak bunga banyak banget, kayak 7 rupa kali. Iya. Nggak tahu yang di kuburan itulah, yang sering di kuburan. Ada pandan-pandannya gitu baunya. Itu tuh nyengat banget. Di depan hidung banget. Jadi setiap langkah yang gue gerak gitu, itu baunya ya lewat aja gitu, terus lewat. Sampai di tengah-tengah tuh, sampai mikir, ih kenapa ada bau bunga gitu kan, di sini sedangkan nggak ada bunga kan di situ. Pohon semua itu? Iya, pohon semua kan, hutan. Dan nggak mungkin juga kalau misalnya seandainya ada bunga nih, masa kayak satu pohon bisa wanginya tuh nyebar banget gitu, dan di depan hidung, kayak nggak make sense gitu. Ya udah tuh jalan, pertama ya udahlah biarin gitu. Makin naik lagi, itu bau bunga tuh makin nyereng banget, makin di depan hidung, ditambah pusing. Di tengah-tengah tuh langsung pusing banget kepala. Terus kaki kayak lemes, jadi kayak lemes. Terus badan juga, bukan badan sih, kayak bahu mulai pegal. Cuman mikirnya, oh enggak, ini mungkin capek, karena emang treknya juga lumayan kan. Jadi mikirnya capek, cuman ya anehnya ya bunga itu doang sih. Pas semakin naik, malah semakin kenceng baunya. Jadi makin nyerang lagi kan tuh baunya. Akhirnya gue bilang nih sama si selebgram ini, kayaknya gue turun aja deh, soalnya ini baunya makin gak enak gitu. Tapi dia bilang, enggak, udah nanggung, lanjut aja katanya gitu kan. Terus sampai akhirnya kayak agak-agak debat-debat dikit, karena gue ngerasa udah gak enak banget itu badan. Sampai akhirnya gue lanjut, tetap maksain. Bau itu gak hilang, bener-bener dari 3 ke 4 itu gak hilang sama sekali baunya. Semakin kita naik, semakin santer wanginya gitu. Ya. Terus semakin pusing, ditambah mual, sempat muntah karena nggak enak ya. Mungkin hawanya juga kayak apa ya, jadi kanan kiri tuh kayak rame banget, kayak ada yang mantau gitu, kayak setiap kita jalan dia kayak ngikutin jalan gitu, kayak rame lah, pokoknya rame banget. Kita kan nggak ketemu tuh sama yang duluan, kayak Rizky gitu kan duluan. Kayaknya ada dari 3 ke 4 itu 2 jam apa sejam ya, sejam 2 jam gitu baru ketemu sama mereka. Karena emang banyak di jalan itu, kayak gue ngeluh lah. Ngeluhnya ya itu, pegel banget gitu, terus pusing, muntah juga kan, sama nggak kuat sama bau bunga itu. Masalahnya kalau misalkan bau bunganya ya udah lewat gitu doang kan, ya udah aman lah gitu. Masalahnya kayak itu bunga tuh bener-bener di depan hidung. Ngikutin terus gitu. Ngikutin terus. Dari pos 3 berarti tuh? Dari pos 3.
Padahal gue sendiri sebenarnya tuh bawa Al-Quran yang ada artinya gitu. Al-Quran kecil buat pegangan juga, maksudnya buat jagaan juga gitu kan. Tapi ya udah kayak rame, terus hawa nggak enak, terus itu bau bunga juga nggak hilang. Ketemulah sama teman-teman di pos 4. Pas nyampe pos 4 ini kita istirahat dulu. Itu udah sore, udah jam 4 kayaknya, udah jam 4, udah sore banget. Kita ngobrol-ngobrol dulu bentar, karena udah sore juga. Kita nggak mau, karena gue dibilang sama si temen gue yang bisa ini, lu boleh nge-track sampai atas, tapi jangan sampai lu turun maghrib gitu, atau jangan sampai gelap lu masih di track gitu. Jadi dia ngasih udah tahu, diperingatin gitu ya? iya udah dikasih tahu, pesan gitu. Kalau bisa di track tuh jangan sampai malam gitu. Kalau bisa kalau udah gelap dikit, ya mending lu diriin tenda atau mending lu nge-camp di 3 gitu, di pos 3 daripada lu harus nge-track Nah sambil ini sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat. Akhirnya ngobrol lah kita semua, mau gimana nih, mau lanjut lagi naik ke atas atau enggak, soalnya kan emang masih lumayan jauh ya kalau dari 4 ke summitnya gitu kan. Nggak mungkin sejam 2 jam langsung nyampe gitu. Ngobrol-ngobrol, sebagian pengen naik, tapi sebagian juga mikirnya kayak mungkin mikir teman kali ya. Jadi ya udah kita turun aja gitu. Cuman diobrolin lagi, akhirnya karena di situ gue tiba-tiba katanya ya gue nggak ngerasa, karena kan gue nggak ngerasa ya. Di situ gue hawanya kesel, emosi, mau nangis, sedih, terus gimana ya, kayak campur aduk. Apalagi setiap gue ngeliat ke atas, kalau misalkan itu kan istirahat ya, kalau ngeliat trek atas kan bisa ngeliat itu tuh udah gelap, pohon gede-gede doang tuh, gelap banget, kabut mulai turun. Setiap ngeliat ke sana tuh bawahnya emosi banget, kayak kesel banget gitu, nggak tahu pengen marah kayak apa. Jadi mata pun merah banget katanya, mata merah. Terus kalau nangis gue ngerasa nangis karena di hati tuh kayak nggak tahu, sedih aja gitu, sedih. Apalagi ditambah di situ kan ada kejadian pesawat. Iya, Sukhoi seperti itu. Sukhoi. Dan kebetulan si pilotnya ini jadi kayak gue tuh pernah ketemu, karena dia tuh mantunya si tetangga yang samping banget rumah nenek gue gitu kan. Jadi emang kayak kalau di lingkungan situ tuh selingkungan saudara lah gitu, masih saudara. Jadi tambah inget itu, terus emang hawanya sedih, kesel, campur aduk semuanya. Jadi kayak di diri gue juga kayak kebawa suasana gitu. Sampai di situ cuma bisa bengong. Mereka tuh yang lain tuh teman-teman tuh pada ngobrol, tapi kayak gue sendiri ya bengong tuh mikir, nggak tahu, di pikiran tuh nggak bisa kepikiran apa ya. Abis itu karena mereka ngelihat gue kayak gitu ya keadaannya, udah kacau lah. Akhirnya mereka mutusin buat ya udah kita nanti aja deh, kita bisa kapan-kapan gitu buat remedial. Bisa balik lagi ke puncak. Iya, bisa balik lagi ya ke sana gitu buat sampai puncak. Tapi buat hari itu lebih baik turun daripada kayak hal-hal yang nggak diinginkan kan terjadi gitu. Akhirnya kita turun. Pas turun itu mereka duluan, si selebgram ini duluan. Jadi si selebgram ini nitipin kayak Ki ke Rizky kan. Rizky ini? Iya. Iya. Dia bilang, Ki, backup. Iya backup, jagain tuh Spika gitu turun. Yaudah mereka turun semua nih. Akhirnya kan istirahat dulu bentar nih. Rizky juga kan yang ngerti kali ya. Akhirnya kita turun, paling belakang tuh berdua dong. Tapi gue ngerasanya bertiga ya, nggak tahu kenapa. Pas turun itu ngerasanya bertiga. Kayak ada temen gue yang naik bareng juga, jadi kayak bertiga lah ngerasanya. Di perjalanan turun, akhirnya sempat ngobrol-ngobrol sama Rizky gitu kan. Kok
gue ngerasa tumben gitu, aneh gitu rasanya, hawanya lebih beda gitu, Salak kok beda gitu. Sampai pas turun itu selalu nggak fokus karena di kiri itu kan pohon ya, pohon kayak ngerasa ada bayangan itu bayangan lari ke turun, tapi lari sampai berhenti dulu nih, sampai berhenti kayak ih itu ada yang lewat ya, terus kata Rizky enggak, udah jalan kayak gitu kan, ya udah jalan, kita turun sampai udah tuh kita jalan lagi turun ke bawah. Pas di perjalanan lagi ya berhenti lagi karena ngerasa ada yang lewat lagi itu, tapi lari ya, cuman wujudnya nggak tahu apa, tapi kayak anak kecil, bayangannya hitam sih. Terus sempet juga yang kedua itu cewek kayaknya rambutnya panjang, tapi dia ya udah kayak lari juga, sama cepat juga itu jalannya. Terus perjalanannya sih emang agak lama ya, nggak tahu karena ngobrol atau gimana, perjalanan emang turun agak lama. Sama Rizky ini tiba-tiba gue pengen jatuh. Gue ngerasanya dia ngedorong tuh, si Rizky kan di belakang gue kan karena nge-backup. Gue ngerasanya dia ngedorong. Gue bilang kayak, ih jangan dorong-dorong dong. Tapi dia nggak narik juga, kayak gue mau jatuh nih. Kayak ibaratnya mau didorong tapi ditarik lagi. Ya kayak gitu. Dia bilang, ih gue nggak ngedorong lu ya, kayak gitu kan. Terus kata gue, ih orang gue ngerasa kalau ngedorong gue, makanya mau jatuh sampai pegangan ke si pohon. Tapi dia bilang kayak, gue nggak ngedorong lu ya, buktinya gue aja megangin lu gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Gue mikir kayak, oh ya udah tahu nih. Turun lah gue, lanjutin perjalanan turun. Abis itu gue mau jatuh lagi, tapi bukan didorong, kayak kakinya diselengkat. Tapi kalau misalnya diselengkat ya, kalau dari belakang aneh juga sih. Gimana gitu nyelengkatnya gitu kan. Kalau itu ya udah kayak mikirnya, oh jahil nih, ya udah nggak apa-apa, mungkin karena emang satu lagi menstruasi juga kan, tapi rapi. Terus di perjalanan juga emang masih ada yang ngikutin, kayak rame kanan kirinya. Lanjutin lagi perjalanan turun, pas mau nyampe tenda tuh tiba-tiba gerimis, hujan. Akhirnya kita buru-buru turun ke tenda, nyampe tenda itu hujan gede banget sih, gede banget. Akhirnya kita istirahat di tenda tuh. Itu kayak mau maghrib. Untungnya udah nyampe. Iya, ketemu malam ya. Iya, untungnya nggak ketemu malam. Nyampe maghrib di tenda, kita masak-masak juga kan. Masak-masak. Sampai jam 9-an lah kita masak, makan dulu, istirahat tuh sampai jam 11. Kalau yang lain sih tidur ya, tenda yang lain. Karena kan gue sama si selebgram ini nih. Gue juga dia tidur, tapi gue nggak bisa tidur karena mikirnya masih kepikiran sama yang tadi lah gitu. Kok bisa jatuh diselengkat gitu, bisa tadi tuh apa yang lewat gitu kan, kepo kayak juga kepikiran kan. gitu. Iya kepikiran. Terus ngedengar suara juga kan, emang ngedengar suara. Udah tuh sampai jam setengah 12 bangun tuh si selebgram ini. Kan memang kita nge-vlog juga ya. Akhirnya kita mau nge-vlog ceritain tentang kejadian Gunung Salak hari itu juga, di Gunung Salak itu juga. Jadi akhirnya kita ajak Rizky masuk ke dalam, sama ada 2 orang lagi masuk ke dalam tenda gua buat nge-vlog. Pas lagi nge-vlog ini awalnya aman gitu, cuman pas gue ceritain di jalan tuh emang agak pegel, bau bunga, masih aman. Pas nyeritain Rizky ketemu sama si mbak-mbak Kunti kali ya, di pos 3 itu kan dia baru cerita kan, dia ketemu Kunti itu kamera ngeblur. Akhirnya kita nyoba buat pakai HP yang satu ngeblur juga, HP yang satunya lagi ngeblur juga. Jadi mau kita bikin dokumentasi juga bingung karena ngeblur. Sampai kita ributin, ih kok ngeblur ya kayak gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, gue nggak denger ada yang ngetawain tuh kenceng banget ada yang ngetawain. Sampai gue bilang,
ada yang ngetawain suara cewek. Berhenti bentar, ngedengerin, oh iya bener ada gitu kan. Oke, berarti denger semua tuh di tenda? Kayaknya dengar semua sih. Cuman si selebgram itu kayaknya nggak dengar. Kayaknya gue sama Rizky itu paling dengar. Gue sama Rizky langsung kayak pikiran sama nih. Jangan-jangan itu si mbak-mbak yang si Rizky bilang itu. Soalnya pas kita panik ngeblur kayak gitu, kok diketawain gitu, sampai diketawain. Dan suaranya jelas banget di belakang tenda yang gue ini, karena paling pojok ya. Udah tuh lanjut. Abis itu akhirnya kita udahan tuh, yaudahlah vlognya udahan dulu aja gitu, nggak usah bikin cerita di sini, nanti aja di bawah gitu ceritanya. Pas gitu Rizky tuh cerita dia sebelum masuk tenda ini dia tidur sama teman-temannya bertiga atau berempat ya, bertiga. Itu pala sama tuh kan. Kalau tidur tuh pala sejajar kan. Pas bangun itu anehnya si satu temennya itu palanya beda. Pala di kaki di pala gitu. Jadi kan dia kan ngerasa ya, tidur tuh emang sejajar nih. Waktu tidur tuh sama-sama sejajar. Dan kalau emang itu kan mepet banget ya. Tendanya kapasitas berapa ya? Pokoknya mepet banget nih, nggak bisa gerak-gerak lah gitu ibarat. Itu tadinya sejajar. Kalau emang dia pindah harusnya gerak dong, gerak pasti kebangun gitu. Yang iya itu nggak kebangun sama sekali kan, nggak ada yang kebangun, berarti dia nggak gerak dong. Bangun si orang ini juga bingung, kok pala gue di kaki gitu, nggak sejajar gitu sama mereka. Ada yang mindahin gitu ya? Iya, kayak ada yang mindahin gitu. Diputer gitu. Iya, diputer. Ceritalah tuh Rizky di situ. Makin aneh lagi kan jadinya. Wah, Salak gokil sih, kayak kejadian udah banyak banget nih. Ya udah, itu mah udah nggak bisa positive thinking lagi ya, udah nggak mungkin gitu. Dia juga nggak ngerasa kalau dia pindah. Udah lanjut. Akhirnya kita ya udah bubar, lanjut tidur aja deh. Ntar pagi kita langsung turun. Tidur sampai jam, akhirnya bubar tuh, tidur. Gue sampai jam 4 subuh tuh bangun. 4 subuh bangun, nggak bisa tidur. Kan tidurnya telentang ya. Tidur tuh telentang, ngelihat ke atas tenda gitu kan. Pas lagi fokus-fokusnya ngelihat ke atas tenda sambil karena kan kalau misalkan kita diem aja kan suka mikir kemana-mana ya kan. Nah di situ gue lagi mikir kejadian-kejadian hari inilah gitu. Sampai yang ketawa itu siapa, kayak kepo juga kan, siapa sih yang ketawa. Pas lagi ngeliat ke atas, itu ada yang jatuh ke tenda. Kayak apa ya, itu sampai gerak sih, si tendanya tuh sampai gerak, sampai bunyi kenceng juga. Sampai gue refleks kaget, sampai duduk. Refleks kaget, duduk. Udah tuh, gue bangunin si selebgram ini. Gue bilang, ada yang jatuh nih, apaan ya, mau cek keluar kali ya gitu. Tapi nggak boleh. Udah lu tidur aja dong, nggak apa-apa, aman gitu. Mungkin dia nenangin kali ya, biar nggak ada, maksudnya gue nggak berpikir macem-macem gitu. Iya gitu. Ya udah tuh, nggak dipikirin lagi. Gak lama gue mau pipis tuh, ya kan. Pipisnya itu kan di sebelah tenda, bagian pojok yang si mbak-mbak itu sempat ngetawain. Nah, pas pipis tuh emang masih aman, masih kayak namanya menstruasi pakai softtek dong. Pas pakai pembalut gitu, udah rapi nih. Gimana caranya biar rapi, baunya nggak kecium juga. Akhirnya karena pakai wangi-wangian minyak wangi yang berbau bunga kan nggak boleh ya katanya. Pokoknya yang berbau bunga itu nggak boleh, kayak mawar melati. Akhirnya pakai tisu basah biar baunya nggak kecium, maksudnya. Biar buat ini ya. Iya. Udah kan udah digali, udah di ini lagi pakai apa? Si tanah lagi kan, udah ditutup pakai tanah. Nggak kepikiran kalau namanya menstruasi ya, kalau pipis juga ngeluarin darah. Pasti ada yang netes. Nah, itu yang nggak kepikiran. Lupa nanya juga kan. Udah tuh, di situ nggak kepikiran sama sekali.
lanjut tidur, maksudnya lanjut tiduran, terus ngeliat ke arah yang si pohon-pohon itu. Kan walaupun pakai tenda kan pasti ada bayangan-bayangan kan. Terus kayak ngerasa emang ada cewek duduk. Nah itu cewek duduk. Nggak tahu ya mungkin, tapi kalau di situ gue mikirnya, oh ini pendaki lain kali ya, karena kan ada juga pendaki lain baru datang gitu. Kirain. Iya, mikirnya yaudah pendaki lain lah itu duduk. Terus tenda juga sempet digoyang-goyang. Jadi si tenda itu digoyang-goyang. Bangunin lagi lah tuh pas selebgram ini. Bilang, digoyangin gitu. Tenda digoyangin, ngerasa gak sih? Enggak, udah gak apa-apa, lanjut tidur kayak gitu. Makanya jangan begadang kayak gitu. Lanjut aja tidur, gak usah dihirauin lah yang kayak gitu. Gimana mau hirauin ya? Kayak gitu kan nggak tahu, dan jadinya kepikiran kalau kayak gitu kan. Udah gitu gue tuh orangnya kepoan, walaupun entah itu tentang hantu di gunung atau apa, pasti kayak pengen tahu siapa sih gitu. Kalau tahu ya udah gitu. Akhirnya pagi kita masak, mau turun lagi kan ke bawah pulang. Nih pas turun tuh aman sih, cuman masih ada dari 3 ke 2 dari 3 ke 2 itu rame lagi. Rame, kanan kirinya rame, terus ada anak kecil lagi lewat, lari. Habis itu bau bunga ada lagi tuh, tapi dikit. Nggak kayak kemarin ya? Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin tuh kayak semakin kita naik, semakin baunya menyengat. Kalau ini nggak, kayak semakin turun, baunya hilang gitu. Akhirnya sampailah kita, itu cepet sih turunnya. Sampailah kita di tempat simaksi. Sampai tempat simaksi, baru tuh ngobrol cerita. Pas berangkat ngedengar suara ini gak sih? Suara itu gak sih? Gitu ya? Iya. Terus baru ceritain semuanya. Udah tuh, ternyata emang gak pada dengar tuh, cuma Rizky doang sama gua. Akhirnya kita turun ke bawah sampai musola. Kita istirahat bentar. Terus ceritanya mau balik lah, itu siang lah, udah mau balik ke rumah. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Gue balik, gue ngepost lah foto ramean di pos simaksi. Terus anehnya nih, ada temen gue nge-DM, dia biasa naik gunung juga. Dia nanya, Fik, lu ke Salak ya? Iya, ke Salak gitu. Lu lewat jalur mana nih? Katanya, lewat Cimati, gue bilang gitu. Terus dia langsung ngomong, lu ketemu gak sama cewek yang biasa ngetawain di pos 3? Oke, di pos 3. Terus gue langsung kayak kaget kan, gue bilang, kok lu tahu gitu? Kok lu tahu kalau gue diketawain? Enggak, emang dia biasanya di situ, biasanya ngetawain. Karena gue pernah ketemu di pos 3 juga sama dia ngetawain. Posisinya itu kalau kita dari mau naik itu kan di kiri ya. Dan ternyata yang posisi si cewek itu persis sama cewek yang duduk yang gue lihat di tenda. Oh iya, yang subuh-subuh itu. Iya, yang subuh-subuh itu. Yang Rizky juga lihat. Berarti fix. Gue baru tahu kalau yang ngetawain itu benar itu orangnya. Akhirnya gue bilang kan sama temen gue, iya gue diketawain sama cewek, cuman gak tahu siapa. Terus temen gue kayak cuman ketawa doang. Dia bilang kayak, gue udah tahu emang itu biasanya ngetawain sih, karena dia beberapa kali ke Salak kan, dan emang selalu ketemu itu cewek. Dan selalu diketawain. Akhirnya baru tau lah dari situ. Oke, ternyata itu tante-tante yang ngetawain. Terus gue bilang lah sama Rizky. Kata Rizky, oh berarti itu juga sama yang dia lihat. Udah tuh nyampe rumah, istirahat, bersih-bersih. Ya itu, baru inget. Karena mungkin gue di sana pipis
ada darah juga kali ya, jadi mungkin agak ngikut. Sehari setelah gue pendakian itu, anehnya gue mimpi. Mimpi lagi di Salak lagi tuh, di Salak di pos 4. Itu benar-benar nyata sih, kayak kejadian yang kayak gue lagi ada di pos 4, bener-bener pos 4. Itu ada pramugari sih di mimpinya itu. Si pramugari itu cuman kayak ngomong tolong gitu doang sih. Dia cuma bilang kayak tolong. Udah, karena gue ngerasa, kan kalau kita mimpi juga bisa ngerasa ya, langsung bangun tuh, langsung istighfar lah, kayak loh kok jadi mimpi di Salak lagi, terus ketemu pramugari. Udah besoknya gue mimpi lagi di Salak lagi mimpinya. Di pos 4 juga? Di pos 4 juga, bukan di pos 4, di tenda kalau itu. Jadi gue kayak lagi di luar si tenda ini yang di sebelah tenda gue yang tempat gue pipis itu gue ketemu sama cewek juga duduk, dan ternyata itu sama pramugari itu juga. Dia masih tetap bilang kayak tolong, dia bilang gitu. Kan gue jadi aneh gitu, gue bangun lagi langsung itu buru-buru gue DM Rizky ya, gue bilang gue chat Rizky, gue bilang gue 2 hari mimpi ketemu pramugari di pos 3 sama pos 4, itu minta tolong. Ternyata Rizky juga sama, pas di Salaknya itu dia ketemu sama pramugari yang minta tolong juga. Dari situ ya udahlah, gue cerita sama Rizky doang kejadian kayak gitu. Udah selesai. Besoknya gue langsung udah cerita nih kan ke Rizky kan, udah lega gitu lah. Gue cuma pengen cerita doang. Besoknya udah nggak ada sih, udah nggak ngimpi lagi. Udah nggak mimpi lagi, udah kayak normal doain biasanya sih sebenarnya gitu. Karena gue ngedoain. Ya kan gue ngedoain kan, kayak ya udah kalau emang mungkin dia kesesat atau gimana, gue nggak ngerti kenapa dia minta tolong ke gue gitu. Gue doain, besoknya alhamdulillahnya tuh nggak ada lagi di mimpi. Dan sampai sekarang berjalan normal aja nih? Jadi sampai sekarang berjalan normal. Nggak ada gangguan lagi? Udah nggak ada, sejak aman ya? Ya udah aman. Alhamdulillah nih ya. Oke nih Vika nih, aduh kompleks banget deh mendengarkan cerita Gunung Salak via Cimlati. Ya. Tahu nggak Cimlati itu apa? Sebelum legal kayak sekarang, sebelum udah resmi jalurnya ya, itu tuh dulu tempat bermain gue sama anak-anak sini. Oh iya? Iya. Wah. Jauh sebelum dibuka resmi, itu kira tahun 2014-15an tuh gue ke situ mulu tuh. Itu udah Sukhoi udah turun belum? Udah itu ya, kan adanya jalur itu kan karena buat mengevakuasi korban-korban Sukhoi itu, makanya itu dibuat. Itu kan kejadian Sukhoi itu tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 kan kejadiannya. Nah itu kan ya pokoknya dari tahun itu sampai terakhir kali gue ke situ di tahun 2019 kalau nggak salah tuh, gue lupa. Kemarin ya berarti. Iya, itu belum di ini juga, belum ada musola, belum ada, terus pos Maksi belum ada. Gue dulu masih naik dari warga sekitar lah gitu. Oh gitu. Nah, kita kembali ke pendakian lu ya. Gua nggak ngebahas pendakian gua nih pada saat itu ya. Kita ngebahas pendakian lu. Di awal pendakian itu kan lu udah tahu nih, lu datang bulan. Tahu. Datang ada tamu, berarti kan lu udah harus paham nih apa yang harus lu lakuin. Iya, benar. Iya kan? Tapi kan cepat dijagain juga nih sama abang-abangan ya. Iya, ada lah. Jadi dikirimin apa lah gitu. Nah, kalau boleh tahu pas pendakian hari itu lu mens yang ke berapa hari? Atau hari pertama? Hari pertama banget. Jadi emang mau berangkat itu kan emang nggak main sama sekali dong. Iya. Pas dijemput ngerasa wah kayaknya aneh nih. Pas dicek wah kan hari pertama langsung lah buru-buru. Tapi emang nggak inget tanggal? Biasanya kayak gimana? Enggak, anehnya tuh lebih cepat dari bulan biasanya kemarin. Gitu. Ya. Oh iya, alhamdulillah berarti ya. beda ya. Beda. Nah kalau kayak gitu kan berarti kan itu berarti pure di hari pertama dan pasti sedang deras-derasnya dong ya. Iya. Emosi juga sedang nggak stabilnya, terus stamina juga ya. Namanya orang kayak gitu suka mood-moodnya itu. Iya, mood-moodan lah. Iya. Iya emang begitulah perempuan emang. Terlalu berlebihan. Bukan terlalu berlebihan sih, emang udah kodratnya kayak gitu ya kan. Nah
Tempat nggak berpikir kalau lu mau buang air kecil kah apa gimana, pasti ada darah yang masih keluar. Atau masih kan tuh hari pertama nih, Iya, sedang hari pertama banget. deras-derasnya nih. Nggak kepikiran sampai kayak Nah, gitu. itu. Oke. Pas ngechat tuh ya bilangnya aman gak nih kayak gitu. Apa aja nih yang harus dihindarin kayak gitu. Ya udah kata teman, jangan pakai minyak wangi. Jangan pakai yang bau-bau bunga. Boleh nggak pakai pewangi baju kan ada kan? Iya, Jangan kispai gitu. bau bunga katanya. Iya. Hindarin deh pokoknya yang bau-bau bunga, apalagi melati, mawar. Kenapa nggak coba pakai kopi sama teh gitu? Gak kepikiran. Oke. Sempet gak nanya juga kan. Udah pede aja lah. Kata dia, yakin gak? Kalau yakin Berangkat. Kalau nggak ya udah gitu. Kalau enggak, ya jangan. Cuman dia bilang, gue tahu lu mah yakin lah gitu. Terus aman juga. Kalau emang lu yakin, gue pantau katanya gitu Oke. kan. Sambil dipantau. Dan juga di backup sama teman-teman yang pendakian itu juga ya. Iya, untungnya benar. ya. Dan gak kepikiran. Baru kepikirannya itu pas sudah turun dari musola. Di pendakian saya emang ganti softtek juga ya. Ganti pembalut juga. Cuman ya rapi. Iya. Nggak dicuci ya. Kan karena nggak boleh dicuci. Tapi dibawa lagi nggak itunya? Dibawa lagi pasti apa sih yang rapet biar nggak ada diikat bau gitu. ininya. Dibawa lagi turun. Cuma ya itu gak kepikiran Oke. kalau kita buang air kecil si darahnya itu turun lagi. Iya. Berarti kan ketanam kan, mengundang berarti kan, mengundang juga. Bener, apalagi kan itu nggak jauh dari tenda lu ya. Iya. Oke. Kanan pas banget gitu sama si Nah itu pas lagi waktu lu buang air kecil itu nggak ditemenin apa dianterin gitu? Nggak. Lu sendiri? sendiri, gali sendiri terus kayak Enggak, maksudnya lu nggak minta ngomong, gue enggak mau kan ini dulu ya malu gitu. juga lah kayak gitu kayak. Iya. Paling bilang doang Soalnya kayak. malam loh itu bahaya. Iya malam itu malam banget. Iya. Subuh. Mau subuh ya mau subuh. Jadi kan gue bilang cuman kebelet pipis nih, pengen pipis ya udah samping tenda gitu. Ya udahlah gali terus pipis. Ya udah ditutup lagi. Ya nggak kepikiran. Berarti lu sempat ngelihat sosok perempuan yang ada di pos 3 ya? Bayangan sih, lebih ke Bayangan. bayangannya. Tapi di bayangan ini sama di mimpi yang kedua lu nih. Nggak tahu itu orangnya atau gimana. Tapi Kalau- posisinya sama nggak? sama posisinya. Dia gimana ya? Duduk gini mungkin ya. Iya. Kayak gini. Cuma rambutnya panjang ya, rambutnya panjang. Bedanya kalau yang di mimpi itu pramugari. Cantik sih, cantik banget. Kalau di mimpi pramugari ya rambutnya ya rambut pramugari. Nah, kalau si sosok ini ya udah kayak duduk aja di kayak agak kayu ya gitu, ada kayak kayu Kayak gitu. mungkin akar-akar kayu Iya, mungkin. akar-akar gitu. Karena kan, tenda, cuman itu agak ke atas ya. Jadi emang kelihatan jadinya. Dia kayak ngeliat gitu. Berarti ngeliatnya ke arah tenda? Iya, cuman ya maksudnya posisinya karena tenda ya gini. Cuman nggak tahu dia ngeliat ke tenda apa gimana karena rambutnya mukanya ketutupan Oke, rambut panjang. Berarti nggak gitu. ngeliat jelas mukanya kayak gimana ya? Nggak, jadi kayak bayangan. Tau lah gitu bayangannya. Itu kayak sosok gimana, perempuan lah posisinya gitu. Perempuan pastinya. Tapi pas ditelaah-telaah berarti berbeda sama di mimpi yang kedua itu yang pramugari. Kalau posisinya sih sama. Kalau posisinya yang mimpi kedua itu kan di pos 3 kan. Sama sih posisinya. Oke. Cuman ya kita nggak tahu ya itu dia atau bukan. Wallahualam lah ya. Iya benar. Nah kan di pos 4 juga dimimpin juga di pos 4 ya. Iya di pos 4 Itu minta juga tolong. dimimpiin. Cuman itu ya sama dia juga minta Dia tolong. nggak ngomong apa-apa lagi, cuma tolong doang gitu. Nggak ngomong apa-apa, cuman minta tolong aja. Jadi anehnya itu aja sih. Cuman bilang tolong. Ya gue nggak tahu sih maksudnya apa. Nah, sempet kan pas mau summit itu ya, pas mau ke puncak itu kan sempet lu kayak emosi, kayak marah, kayak pengen nangis. Terus kayak capek banget gitu, Iya, lelah sama segalanya mungkin ya. Apa sih penyebab itu dari itu? Awal-awalnya biasa aja nggak? Awal-awal biasa aja. Oke, tiba-tiba langsung kayak gitu aja udah. Iya pas jadi duduk di pos 4. Heeh. Cuman gimana sih gue nengok ke atas doang, kayak nengok ke atas itu kan kabut turun. Pas nengok ke atas tuh kabut turun, gelap banget. Terus tiba-tiba kayak emosi banget sampai deg-degan gitu loh. Deg-degannya tuh bukan deg-degan yang karena abis naik, bukan. Yang deg-degan aneh gitu. Ditambah emosi tapi pengen nangis juga. Emosi tapi pengen nangis juga. Jadi ya udah mata berkaca-kaca, sempat nangis juga. Dan- Dikasih minum gak minum. Oke, dan lu lebih banyak bengong di situ ya? Iya, lebih banyak bengongnya daripada. Tapi tadi sempat bilang kan ada beberapa teman yang ngeliat mata lu katanya merah pada saat itu. Itu Rizky sih yang paling ngeliat kayak sampai dibilang teh jangan bengong teh gitu kan. Mata lu merah banget gitu.
lu kenapa kayak gitu. Cuman gue tetap ya udah diem aja. Pada saat itu nggak ada yang lu pikirin gitu? Nggak ada Kayak sih. udah mau pengen marah aja gitu pas ngeliat Iya, puncak itu mikirinnya tuh mungkin. ya itu aja, marah aja, kesel aja, emosi kesel, terus pengen marah, pengen nangis, nggak tahu, jadi campur aduk lah gitu. Oke. Jadikan sebuah pengalaman aja nih ya. Pengalaman Kalau banget. boleh tahu setelah naik Gunung Salak itu, kapok nggak naik gunung lagi? Atau mungkin Nggak. lu udah sering naik gunung nih? Udah pernah. Udah sering ya? Bukan cuma di Salak doang, mungkin sebelum-sebelumnya udah Nggak, pernah sebelum juga? ada pernah. Berarti udah tahu dong kayak gimana Udah. karakteristik gunung itu kan? Udah. Cuman ya Salak sih gokil, paling gokil Salak. Iya. Tapi kan lu banyak banget teror-teror yang dialami ya. Di pendakian di Gunung Salak ini. Nggak kapok buat naik gunung lagi? Enggak. Nggak? Kalau emang ada waktunya cocok, uangnya juga Iya. cocok ya gas aja udah. Ada hari liburnya Iya, juga kalau ya? ada hari liburnya. Nah, kali ada teman-teman yang pengen ngajak Vika naik gunung, bisa ya, Vika ya? Boleh. Kalau waktunya pas ya. Iya, kalau waktunya pas, tepat, yang- atau bertemu di base camp aja lah ya Iya, gitu ya, buat naik bareng ya. Itu kan lu melakukan pendakian 8 orang lebih mungkin, 8 orang? 8 orang pas. Ceweknya lu sendiri? Ceweknya sendiri. Wah, gokil. Tapi nggak gokil sih, nggak sampai puncak. Iya. Dirapel lagi ya, next Ya, nanti pasti next. bakalan sampai ya. Nah kan tadi sempet di obrolan cerita lu pertama ini kan gue sempet ngedenger, mungkin kita tarik mundur ke belakang di tahun 2012 ya kejadian suka itu ya. Oh ya, 2012. Tetangga lu ini pilotnya apa gimana nih? Itu pilotnya Oke. yang dia kalau nggak salah Rusia ya. Iya. Dia biasa dipanggil si Baba. Baba kalau di. Tapi lu kenal sama dia, sama beliau ini? Sebenarnya waktu itu kan masih kecil ya, karena kan Cuma masih tahu lah ya. Ya, cuman tahu karena emang bukan deket lagi, emang sampingan rumahnya. Jadi Oh iya. dia kalau misalnya lagi main gitu, tahu kalau pagi nih kayak dia suka beli kuduk atau di cilok bumbu. Dia suka banget sama cilok bumbu kayak gitu. Itu orang Rusia tuh ya? Iya, Doyan karena cilok. udah di Indonesia kali ya. Orang Rusia doyan cilok ya? Iya, makanya. Jadi tahu anaknya juga kan kalau lagi main nginep gitu di rumah si mertuanya itu. Jadi tahu si babanya ini sama anaknya emang bule juga kan anaknya gitu. Nggak habis pikir ya, kejadian itu Iya. pesawat canggih bisa jatuh di Gunung Salak yang kecil kayak gitu. Pas banget gitu. Pasti banget itu kejadiannya. Oke, nih, thank you banget ya Vika ya udah Oke. datang jauh-jauh nih. Dari mana tadi? Dari Citerep. Dari Citerep. Citerep daerah mana di Bogor ya? Citerep tuh Bogor tapi kabupaten tapi ujung gimana ya? Kalau mau ke Sentul sirkuit, nah ke arah situ lah. Buset. Iya, thank you banget ya udah Iya, pengen datang ke Bintaro nih. Cuma pengen berbagi pengalaman pendakiannya di Gunung Salak ya. Oke. Dari rumah jam berapa tadi? Sampai tadi jam 8 apa setengah 9 tuh ya? Dari jam berapa ya? Jam 4 lewat ya, setengah 5. Gokil, berapa jam perjalanan itu yang lebih gokil sih Iya. kalau menurut gua. Perjalanan paling lama ya. Oke nih, sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua. Atau mungkin mau masarin IG nggak apa-apa sih. Ada sih pesannya. Jomblo kan? Jomblo dong. Ya udah, kali aja dapat jodoh di sini. Ada pesan sih. Ayo boleh, silakan. Kalau buat cewek ya, buat cewek, kalau emang menstruasi nggak usah takut. Kan ada yang bilang cewek menstruasi nggak boleh naik gunung Nah, kayak gitu kan. benar itu. Patahkan kayak gitu Ya, tuh. pengen matahin itu aja Iya, sih. iya. Cewek menstruasi itu boleh naik gunung asal sopan, rapih, terus dibawa lagi turun. Jangan dicuci di atas lah. Nah, Ya, benar jangan itu. dicuci di atas. Jangan pakai wangi-wangian yang mengundang. Iya, benar. Jadi kalau emang kalian tuh cewek-cewek lagi menstruasi tiba-tiba atau di pendakian menstruasi, nggak usah takut buat lanjutin aja perjalanannya Cuma, asal yakin Iya, gitu. yakin sama sopan, rapih. sadar sama kapasitas kekuatannya Iya juga benar ya. itu. Karena orang datang bulan itu pasti emosinya lebih Iya pasti nggak stabil lah iya, naik nggak turun stabil kayak gitu. Dan cepet-cepet capek juga. Iya benar. Dan jangan lupa nih kalau perempuan yang lagi datang bulan naik gunung, jangan lupa makan. Iya, Kebanyakan benar. kayak gitu Iya. tuh. Tipsnya tuh di perjalanan ngemil aja apa aja gitu. Makan aja yang penting ada yang masuk gitu Iya, buat benar, dalam benar tubuh. Supaya nggak terjadi yang hal-hal yang nggak Iya, kita benar. inginkan di atas itu ya. Nah, dan tetap melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Vika. Tadi katanya mau IG, apa nama IG-nya? IG-nya I am Pica. I am PICA. Ya udah itu doang.
Ribet podcast. Susah ya, ribet ya. Nah, Bisa ditulis aja nanti. Iya, nanti gue cantumin Iya, ya di oke. kolom deskripsi. Nah, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Vika. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.